Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ibu-ibu semua sudah berkenan hadir di di praktik baik kali ini. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau menyimak praktik baik yang kemarin saya baru dapat pelatihan dari BGTK. Oke, untuk memacu semangat kita nih ya untuk melihat presentasi dari saya, sekarang coba kita ice breaking dulu gimana? Ibu-ibu silahkan menyebutkan satu kata dan kata ini akan terhubung menjadi satu kalimat. Boleh kalimat yang bagus, bukan yang bagus, boleh kalimat bebas, yang penting terhubung menjadi satu kalimat. Oke, sekarang dimulai dari Intan. Apel adalah makanan Yang manis. jadi nggak satu kalimat. Jadi Apel adalah makanan yang manis. Oke, ini ice breaking sederhana ya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman karena waktu kita terbatas. Jadi makna dari tadi apa nih? Ada yang bisa menyebutkan nggak, menyimpul nggak? Ayo coba Bu Selfie. Apa sih makna dari tadi kata yang disusun menjadi satu kalimat? Itu intinya apa? Dari kata apel merupakan makanan yang manis. Yang saya dapat, apel itu berarti merupakan makanan yang punya rasa manis. Oke, jadi kalau di sini kita lihat adalah kolaborasi ya. Kolaborasi antara Ibu Intan, Bu Cinta, sama Bu Selvi dan ibu-ibu yang lainnya itu menjadi satu kalimat. Jadi gimana caranya kerjasama itu dibutuhkan untuk menyelesaikan satu masalah, untuk menjadi untuk mengemas sesuatu itu jadi lebih indah. Ya. Oke, kemarin saya setelah pelatihan di BGTK saya mendapatkan 7 jurus BK Hebat. Salah satunya saya akan mereview semuanya 7-7-nya, tapi nanti saya akan menjurus ke satu jurus saja. Yang pertama itu yaitu jurus ke-1 yaitu kenali potensi. Nah, sebagai guru BK dan guru-guru yang lainnya harus memiliki bisa mengidentifikasi potensi, bakat, minat, gaya belajar melalui pendekatan pedagogi. Oke, terus kedua menginterpretasi hasil asesmen dan pengembangan karir murid. Ketiga, mengintegrasikan data assessment. Oke, sebelumnya contoh ketika kita di kelas di sekolah itu biasanya awal-awal pembelajaran itu menerapkan assessment. Mungkin waktu SMA sudah paham ya assessment setiap dibagi setiap awal. Itu untuk menentukan potensi, minat, dan gaya belajar. Jadi nanti dikelompokkan, oh ini gaya belajarnya yang kinestetik, audio, sama visual. Nanti dikelompokkan dan bisa melihat juga bakat dan murid ya dan orientasi karir dengan mengenali gaya belajar. Dengan gaya belajar kan bisa kelihatan tuh, oh ini anak sukanya misalnya visual, dia sukanya melihat, jadi bukan visual, kinestetik dan auditory. Oke, yang kedua itu jurus kedua yaitu mengelola emosi. Nah, sebagai guru ini tentunya sebagai agen perubahan ya. Jadi yang diutamakan itu kepedulian, empati terhadap anak-anak. Terus emosi yang mempengaruhi suasana belajar. Jadi ketika kita memang ada masalah, tetap kita harus tersenyum di depan mereka. Tetap kita harus terlihat baik-baik saja. Nggak boleh masalah yang dari luar kita bawa. Misalnya bete nih, tadi macet banget di jalanan, terus kita jadi bad mood sama anak-anak. Itu tidak bisa. Jadi kita harus sebagaimana mengemas emosi kita menjadi anak-anak itu suasana belajar menjadi kondusif. Oke, terus selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dari pemecahan masalah. Jadi kalau dengan emosi yang tenang, dengan situasi belajar yang tenang, semua masalah bisa terpecah. Oke, baik. Sekarang jurus ketiga itu adalah tumbuhkan resiliensi. Coba Bu Selfie, resiliensi baca deh dari daya lentingnya. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekadar enggak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang.
Pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak itu menghadapi berbagai tantangan kegagalan. Anak-anak yang tangguh nggak berhenti ketika gagal, mereka mencoba lagi untuk belajar dari kesalahan dan perlahan menjadi kuat. Nah, daya lenting itu atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit. Sekarang kan anak-anak kita tuh dimasukin namanya anak-anak Gen Z ya, anak-anak yang katanya itu strawberry itu yang lembek dan mudah menyerah. Nah, gimana kita sebagai guru menumbuhkan rasa, oh kalau emang gagal itu bukan hal yang gagal tuh hal yang biasa, semua orang pernah gagal. Jadi menumbuhkan rasa ingin dia bangkit bukan karena dia gagal, ya udahlah males gitu karena udah gagal. Nah, di Gen Z ini PR berat buat kita ya untuk menguatkan dia. Saya pernah bilang ke anak-anak, ketika kamu dicap sebagai generasi strawberry, sebenarnya strawberry itu mewah loh. Kamu coba lihat, harga jus strawberry sama es teh Solo lebih mahal. Lebih mahal jus strawberry, makanya kamu tuh lebih berkelas ketimbang es teh manis itu. Coba sekarang, ada nggak sih jus strawberry itu di warteg? Nggak ada, Bu. Ya, adanya di mana? Adanya di kafe, ya kan, di restoran. Itu levelnya lebih tinggi. Jadi jangan kamu ya udahlah emang generasi lemah. Sebenarnya bisa dikemas menjadi yang lebih kuat. Oke. Lanjut di sekarang jurus yang keempat. Jurus keempat ini adalah jaga konsistensi, yaitu memberi bimbingan kepada murid untuk menumbuhkan kebiasaan positif. Ya, di sini kalau di sekolah kami sudah dibiasakan ya, ada kalau pagi itu pembiasaan imsak, pembiasaan sholat duha, untuk yang Kristen itu pembiasaan kebaktian ya. Terus memberi bimbingan kepada murid untuk menghilangkan kebiasaan negatif. Guru bisa menjadi inspirasi, bukan motivator. Jadi kalau inspirasi itu menginspirasi, kita melakukan dulu ya, ini lakukan ini, jadi dia mencontoh. Kalau hanya motivator kan, pasti Bu, itu mulu yang diomongin gitu. Kalau ada inspirasi itu, kita melakukan suatu hal, ini loh hasil karyanya, oh ternyata bisa ya. Terus guru mampu menumbuhkan kebiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasar nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Oke, lanjut kita di jurus kali cepat aja ya. Jurus kelima yaitu jalin koneksi. Guru mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososialnya. Itu keterampilan membuka percakapan dengan kehadiran penuh. Jadi kalau kita hadir di kelas, membuka percakapan, terus ada tatapan mata, sentuhan fisik, itu membuat rasa rasa nyaman dan rasa kondusif di kelas. Keterampilan merespon empatik, keterampilan refleksi perasaan individu. Sekarang ditanya nih setiap pagi, apa yang kamu rasakan pagi ini? Tadi kamu gimana di jalan? Ketemu apa ada hal baru yang kamu temukan? Nanti banyak tuh, oh ya Bu, tadi saya di jalan gini Bu, ketemu nenek-nenek yang mau nyebrang, terus saya tolong gitu kan. Terus ada juga, saya terjadi kecelakaan Bu. Jadi tadi merefleksi perasaannya dia pagi itu, apa dia bete atau mood kan. Terus mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif, pilihan tindakan bertanggung jawab. Oke, ini lanjut yang kelima ya, yang keenam. Nah, jurus keenam ini yang saya ambil, yang saya kupas, yaitu bangun kolaborasi. Guru BK atau guru kelas mampu menerapkan kolaborasi dengan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Guru mampu mengidentifikasi permasalahan yang dialami murid untuk diselesaikan secara kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Oke, jadi kalau di BK ini kita penting banget bangun kolaborasi. Kenapa? Karena kalau kita sudah berkolaborasi, permasalahan itu akan terselesaikan dengan cepat. Ya, permasalahan itu bisa misalnya ada kasus nih, dia menurun nih proses belajarnya, dia menurun, suka murung. Nah, saya sebagai guru BK atau guru walas atau itu merancang menjalin kolaborasi dengan orang tua. Kalau misalnya memang dia sangat benar-benar depresi atau stres, kita menjalin kolaborasi dengan psikolog. Ya kan, bisa dengan kalau misalnya berkaitan dengan tawuran, kita kan jalin kolaborasinya dengan kepolisian. Jadi menurut saya hal yang paling penting di BK ini yaitu membangun kolaborasi. Jadi kolaborasi antara semua pihak agar masalah mudah terpecahkan.
Kalau diselesaikan dengan sendiri kayaknya itu malah tidak terselesaikan karena jadi buntu. Pernah ada kasus yang mungkin ini yang ada satu anak ini dia kecewa dengan satu guru dan dia nggak mau sekolah dan mau ini. Akhirnya gimana caranya nih anak mau sekolah? Akhirnya saya berkolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan di situ, kepala sekolah, orang tua, sampai ke psikolog, sampai ke guru tersebut. Ya, kita bermediasi, terus kita merancang, ini harusnya diselesaikan seperti ini terstruktur. Akhirnya anak itu mau sekolah kembali. Itulah kolaborasi ya, itulah menjalin kerjasama. Kalau saya sendiri yang menyelesaikan nggak mungkin cuma memotivasi, ayo dong kamu sekolah, dia nggak bakal enggak bu nanti gitu lagi. Oke ya, guru terampil merancang strategi pemecahan masalah dengan melibatkan berbagai pihak. Nah ya tadi berbagai pihak ya semuanya. Oke. Terus mengapa sih kolaborasi itu penting? Kolaborasi itu berfungsi untuk mendukung perubahan sistem yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar murid. Lalu melalui kolaborasi yang efektif, guru BK mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan. Yang tadi ya pemangku kepentingan ada psikolog, bisa dengan dokter, bisa dengan berbagai yang mendukung permasalahan itu secara holistik, baik dengan aspek akademik, sosial maupun emosional. Ya gitu ya, kolaborasi. Cepet banget sih. Oke, manfaat kolaborasi tadi ya. Kolaborasi memungkinkan masalah murid diidentifikasi lebih awal. Dengan kolaborasi kita lebih tahu nih, apalagi tadi dengan asesmen ya. Dengan asesmen itu lebih terdeteksi apa sih yang menjadi permasalahan dia, ditangani dan pendekatannya lebih menyeluruh. Dengan menggabungkan pengetahuan, keterampilan dan berbagai pihak, masalah yang akan dihadapi murid dapat diselesaikan lebih efektif. Sebagai contoh, jika seorang murid mengalami kesulitan belajar yang disebabkan oleh masalah emosional, kolaborasi antara guru kelas, guru BK akan memastikan bahwa masalah tersebut ditangani dengan dua sisi, akademik dan emosionalnya dengan pendekatan yang terintegrasi. Oke. Jurus ketujuh nih, jurus yang terakhir ya, yaitu menata situasi. Guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. 1. Menganalisis 5 unsur dari berpikir sistem. 2. Mengenali ancaman, kerentaan, dan kapasitas untuk pengurangan risiko dalam membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. 3. Mengkomunikasikan prinsip berpikir sistem dengan prinsip pengurangan risiko dalam membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Oke, demikianlah 7 jurus BK hebat yang sudah saya dapati ya di BKTK. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.